Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan program acara ngobrol online perkara IT ya, bersama saya Hasanuddin MCS dari Sahaja Innovation. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, para pejuang, para pelaku UMKM, ya, dimanapun berada, khususnya yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB. Kenapa? Karena pada kesempatan ini saya sangat spesial karena perdana untuk melaksanakan program Ngopit ini di luar, ya, Basecamp Sahaja. Dan saat ini saya berada di KSB Mall, ya, yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Dan seperti agenda-agenda Ngopit sebelumnya, ya, kita berharap dari acara ini bisa menambah wawasan ilmu, ya, dan kita akan ngobrol-ngobrol online sehingga kita bisa sharing seputar masalah IT. Dan pada kesempatan ini, tema yang saya angkat itu adalah strategi UMKM menembus pasar global melalui media digital online. Dan karena saya di KSB Mall tentu tidak sendirian, ya, saya ditemani oleh dua orang narasumber yang hebat-hebat begitu ya. Dan kalau di acara Ngopit namanya teman ngobrol gitu ya, karena kita acaranya adalah ngobrol online. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah live melalui Facebook, jangan lupa untuk tetap ikut, kemudian memberikan like dan komennya, dan nanti akan kita tayangkan melalui channel YouTube Main Saja. Oke, itu pengantar dari saya. Kali ini saya sudah bersama dua orang teman ngobrol online gitu ya. Dan perkenalkan di samping kanan saya Pak Boy ya. Kita kameranya di sana Pak Boy. Jadi Pak Boy ini Kabid Perdagangan ya Pak ya. Dari Dinas Perindak Kabupaten Sumbawa Barat. Alhamdulillah bisa hadir bersama kita, bisa sharing bagaimana program-program pemerintah terkait dengan penanganan UMKM. Kemudian di sebelah lagi ada ibu kita yang luar biasa ini, Ibu Yati atau Ibu Nurhayati ya. Beliau sudah tidak asing lagi kalau untuk pegiat UMKM di Sumbawa Barat, gitu ya. Karena beliau adalah pelaku UMKM, kemudian gurunya juga, gitu ya. Kemudian menggawangi sekali bagaimana aktivitas UMKM di Sumbawa. Nah, saya ke Bu Yati dulu, bisa sedikit menceritakan KSB Mall dan kenapa kita bisa hadir di KSB Mall dengan acara Ngopit ini. Silakan Bu Yati. Baik, terima kasih Pak Direktur Sahaja Innovation, luar biasa. Kita diberikan kesempatan ini dana dan berhasil membawa Sahaja Innovation ini keluar kandang ya, luar biasa. Dan ini karena semangat beliau yang dari awal keberadaan forum UMKM selalu ada bersama kita beliau ini. Nah, memang karena banyak hal yang tidak akan terlepas dari progres IT di zaman now, ya kan? Jadi mungkin yang program IT ini dia yang akan ada ke depan nih, Pak Kabid. Ya. Terima kasih juga nih Pak Kabid. Kita juga todong waktu nih di masa weekend. Dan itu kan ya beginilah kita. Jadi tanpa perencanaan kita yang penting jalan, ide muncul langsung eksekusi Pak Kabid. Jadi Pak dosen langsung bikin apa tadi Pak poster gitu kan,
Makanya foto saya loh, kok udah pakai foto WA. Luar biasa memang beliau, luar biasa. Nah, jadi yang seperti inilah yang membuat kita terus tetap semangat. Jadi kalau ada ide bagus itu memang sebaiknya tidak dibiarkan untuk melempem. Sama halnya dengan keberadaan KSB Mall ini Pak, sebenarnya berawal dari kita kumpul-kumpul produktif sih. Kumpul-kumpul produktif ya memang dari mimpi kita dulu sejak terbangunnya forum UMKM, goals-nya jelas Pak. Dan kalau saya periksa goals itu sekarang 80% goals itu sudah terpenuhi dari awal berdirinya forum UMKM. Jadi di awal memang kita punya ide untuk sejenis KSB Mall itu dulu idenya adalah UMKM Mart. Di awal kita ada forum nih 2018 UMKM Mart. Lalu dulu kan yang paling keren itu Mart gitu. Jadi kita UMKM KSB Mart gitu kan. Nah jadi seiring waktu perjalanan 2019 ya kita belum menemukan posisi yang tepat, kemudian keberadaan teman-teman ini ya semuanya masih berusaha untuk membangun bangkit. Belum lagi kita ketimpa sama namanya COVID ini, ya kan? Tapi alhamdulillah dengan semangat kebersamaan ya kembali kita ini kan di KSB gotong royongnya Pak, yang sudah diakarkan kepada kita gitu kan. Sama di forum UMKM dengan semangat gotong royong, apa yang kita punya. Saya kan kadang-kadang cuma punya ide, nggak ada modal sama sekali. Saya cuma punya ide, ya kan. Jadi kalau ada yang hebat sebenarnya bukan saya. Yang hebat itu teman-teman semua pejuang UMKM yang kemudian dengan segala latar belakang, dengan segala keterbatasan, tapi bisa bersama-sama gitu loh, mengawal mimpi, ya kan. Nah, kita sama-sama pada dasarnya permasalahan kita sebagai UMKM itu, saya juga masih UMKM sih, kalau udah pengen jadi menengah, tapi sekarang dalam tahapan menuju, mudah-mudahan segera. Nah, jadi kita jalan kembali lagi ke goals yang kemarin, yang sebelumnya, goals yang UMKM Mart, ya alhamdulillah gitu kan, seiring waktu, perjalanan waktu, malah bukan Mart yang kita miliki, KSB Mall gitu kan. Ya, setuju sekali Bapak Ibu semua yang saat ini sedang tonton. Jadi sudah disampaikan tentang kondisi terkini, kemudian peran dari forum komunikasi UMKM, dan saya kenalkan kembali bagi yang Bapak Ibu yang baru bergabung. Ibu Yanti ini adalah pelaku usaha juga, kemudian saat ini juga beliau adalah ketua forum komunikasi UMKM di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, kenapa bisa muncul forum ini? Ya, nah kita juga saat ini siaran itu juga dalam rangka ingin berbagi ke Bapak Ibu sekalian, para pejuang UMKM dimanapun berada, ya, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa untuk berjuang di dalam menyukseskan dan memajukan UMKM itu seperti dikatakan tadi tidak bisa berjalan sendiri. Nah, dibutuhkan komunitas, dibutuhkan teman untuk berpikir dan bergerak bersama. Sehingga semoga dengan kita mendapatkan model di Sumbawa Barat ini dengan adanya forum komunikasi UMKM-nya, kemudian di bawahnya itu ada unit-unit bisnis yang kemudian berkembang secara profesional, dan salah satunya saat ini adalah KSB Mall, di mana di belakang saya juga kita juga sudah hadir produk-produk UMKM lokal yang kemudian dipasarkan di sini, ya, di KSB Mall. Dan satu hal lagi itu adalah perlunya dukungan dari pemerintah, ya, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentu pemerintah tidak tinggal diam. Banyak sekali program yang dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi hingga sampai ke bawah, pemerintah daerah kabupaten. Dan sekarang sudah hadir juga bersama kita di sini Pak Boy, ya, yang sudah saya perkenalkan tadi. Nah, setuju sekali Pak Boy ya, bahwa UMKM itu banyak mendapat tantangan apalagi di masa COVID seperti ini. Kira-kira Pak Boy, apa yang kemudian diprogramkan oleh pemerintah
khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat, untuk kita berbagi bagi teman-teman yang ada di luar sana. Silakan Pak Boy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Ya, ini kita ringan santai dalam kondisi sebagai wakil dari pemerintah. Posisi kita hari ini kita berbicara tentang bagaimana digitalisasi pemasaran produk UMKM. Kalau saya lebih suka pada posisi sudah dijabarkan banyak sama Ibu Yati tadi, saya mengambil dari sudut pandang pemerintah saja, bahwa pemerintah Sumbawa Barat asas pertamanya seperti yang dikatakan tadi adalah gotong royong. Kita memiliki Perda nomor 3 yang baru direvisi, Perda nomor 3 tahun 2016, dan hari ini kita punya Perda nomor 1 revisi tahun 2021, di mana keterkaitannya ini dengan bahasa besar gotong royong. Nah, gotong royong ini dalam skup luas perlu diaplikasikan dalam segala sektor kehidupan di masyarakat Sumbawa Barat, baik itu dalam kehidupan mau saling membantu di pertanian, di perdagangan dan lain sebagainya. Salah satu bentuk yang sudah disampaikan oleh Bu Yati tadi bahwa KSB Mall FKUMKM ini terbentuk karena adanya kegundahan, adanya kesulitan jika mau single factor hanya sendiri gitu agak susah. Akhirnya ada kumpulan-kumpulan yang dinaungi oleh pemerintah karena sifat pemerintah ini sebagai regulator, kalaupun ada jenis-jenis yang bisa diberikan kepada masyarakat itu sifatnya stimulus artinya pemerintah membantu mensupport bagaimana aturannya, bagaimana ini jalurnya untuk bisa jadi benar itu seperti apa. Itu posisi kami di pemerintah Sumbawa Barat jauh hari sebelum COVID ini melanda sudah meluncurkan namanya program khusus untuk UMKM, Bariri UMKM. Dari sekian banyak program produktif yang ada dua sebenarnya di dalam payung hukum PDPGR itu yang diaplikasikan ke dalam program Bariri. Nah, Bariri ini seingat saya ada 7 program. Jadi ada, kalau Bariri ini lebih sifat ke produktif, Bariri ini lebih sifatnya ke sosial. Nah, ini juga mesti digaungkan, jadi pemasaran ini juga menjadi pemasaran. Pemasaran itu bukan sekedar produk, tetapi sebuah proses bagaimana kita membangun pengetahuan orang terhadap kita sehingga memunculkan satu pergerakan. Pergerakan juga bagian dari gitu. Nah, jadi dari program yang produktif ada Bariri Tani, Bariri Ternak, Bariri Nelayan, dan yang kebetulan saya gawangi sendiri itu Bariri UMKM. Bariri UMKM dari sudut pandang pemerintah sudah memberikan bantuan stimulus permodalan kepada masyarakat Sumbawa Barat yang dilaksanakan sejak tahun 2017. Nah, dan terdata memang di Sumbawa Barat itu ada 5.335 UMKM kita. Artinya potensi cukup besar, Pak. Ya. Potensi UMKM kita cukup besar. Nah, setelah 2017 kita terimbas ini pertama kali diuji kita oleh kejadian gempa bumi tahun 2019 ini. Kita mencoba menggali story bagaimana sih UMKM kita gitu ya. Dan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Hasan bahwa benar sekali UMKM kita ini babak belur Pak. Jadi stimulus pemerintah sudah diberikan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ada gempa. Yang dalam keadaan sulit itu ditambah lagi ada COVID. Nah ini dia. Nah, COVID ini luar biasa, berpengaruh sekali karena mesti ada PSBB gitu ya. Pariwisata juga kena gitu ya. Tapi karena pariwisata nggak bisa juga dilepas dari pariwisata ekonomi kreatif. Ekonomi kreatifnya sudah masuk ke dalam UMKM itu sendiri. Skup kecil di Sumbawa Barat, kalau saya melihat ini Pak. Jadi kita ini masih dalam posisi bagaimana harus cinta. Cinta dulu kepada diri kita sendiri. Kalau kita ingin dicintai dunia, dicintai oleh regional gitu di luar daripada Sumbawa Barat, itu mustahil kalau kita sendiri tidak cinta terhadap diri kita sendiri. Bagaimana mau mengeksplor Sumbawa Barat lebih banyak kalau kita sendiri masih berbicara tentang dunia maya yang lainnya gitu kan. Nah, setidak-tidaknya kalaupun kita punya mimpi bukan khayalan, mimpi itu adalah sesuatu yang terukur, syaratnya kecil yaitu cuma tidur, tetapi perlu sesuatu
tahapan-tahapan dalam pelaksanaan. Lebih kepada ikhtiar dulu lah, kita punya ikhtiar seperti yang dikatakan tadi, kita benerin dulu hulunya, baru kita berbicara hilir. Karena ada 3 proses penting. Yang pertama adalah bagaimana kita itu bisa mempertahankan sebuah kualitas. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan jumlah atau kapasitinya. Yang ketiga, kontinuitas. Ini harus lengkap. Ada kualitasnya mesti ada gitu. Bagaimana jumlahnya tetap dipertahankan, dan jangan dilupa bahwa kesinambungan ini penting, sangat penting. Jangan-jangan hari ini orang pesan madu matayang kan? Kita di Sumbawa Barat punya madu matayang atau ada kopi rara. Hari ini orang sendiri malah tidak. Satu sisi kita tidak beli, kita tidak suka atau bagaimana lah gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita sudah mulai mempromosikan keluar, orang tiba-tiba pas pada saat kepingin, stoknya nggak ada. Nah, ya kan? Ini perlu pembenaran lah semua. Kebetulan bersama FKUMKM, pemerintah Sumbawa Barat menelurkan di tahun 2019 ya. Jadi ya, 2019 itu kita sudah menelurkan peraturan Bupati nomor 2 tahun 2019 tentang aksi bela dan beli produk Sumbawa Barat. Bela dan beli produk. Iya. Jadi salah satu intervensi pemerintah saat itu adalah dengan menelurkan regulasi. Sudah dari awal kita mengatakan bahwa pemerintah ini sifatnya mengatur alur. Bagaimana mereka memposisikan diri sebagai regulator. Ya, mungkin itu pengantar dari saya. Ya, terima kasih Pak Boy. Tanggapannya atau arahannya terkait dengan program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Dinas Perindak ya. Dalam hal ini adalah Kabupaten Sumbawa Barat. Dan kalau kita kembalikan kepada tema kita pada kesempatan ini, yaitu bagaimana strategi UMKM untuk menembus pasar, dalam hal ini adalah melalui media digital online ya. Nah, kita kerucutkan saja bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM itu adalah masalah pemasaran ya. Nah, kita tanyakan kembali ke Ibu Yanti terkait pemasaran ini gitu ya. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman UMKM di Sumbawa Barat khususnya, dan kendala-kendala apa yang dihadapi di dalam hal pemasaran ini khususnya. Pemasaran ya. Jadi kalau yang selama ini kita lakukan sih memang termasuk saya ya. Kita konvensional pasti ya. Kemudian online ya terbatas dengan akun sosmed ya kan. Kemudian WA ya, tapi personal ya kan. Dan pastinya daya jangkau kita sudah tahu batasannya ya kan. Dengan FB maksimal 5.000, yang aktif berapa paling 2.000 di bawah 500 ya kan. Dari 500 itu paling nanti yang itu lagi lu lagi ada yang beli gitu kan. Nah, sama sosmed manapun seperti itu kita ya kan. Artinya dengan online kita sudah merangkak online kan. Offline ya door to door sudah ya kan, wapri ya kayak gitu. Tapi terus terang bagi saya pribadi, dan mungkin ini juga pasti dan dirasakan juga sama teman-teman UMKM, itu menghabiskan waktu Pak. Melayani pembeli, kemudian hanya untuk chatting, ya closingnya cuma satu item gitu kan. Padahal ketika kita punya sistem yang benar, kita mungkin nggak butuh bazar, ya kan? Karena coba deh bayangkan, benar itu kita butuh untuk marketing, perkenalan, ya kan? Tapi nggak banget sering gitu kan? Dong kita hanya butuh habis waktu untuk mobilisasi, kebayang nggak? Tapi pernah dilakukan ya itu Pak sebelum COVID? Pernah. Dan itu agenda pemerintah agenda rutin. Agenda rutin ya. Pemerintah daerah. Sampai ke provinsi atau sampai nasional. Dan kita terakhir apakah Apkasi 2019? Apkasi, ya. Itu Juli 2019. 2018 Juli. Dan itu berdampak
berdampak Jadi pastinya punya dampak. 2019 Dia lebih dikenal, Iya, kemudian bisa memotivasi teman-teman UMKM lain untuk seperti mereka. betul. Gitu ya. Iya. Ada menjadi influencer lah. Cuma masalahnya bercerita. itu di sebelum COVID ya, Sebelum Pak. COVID. Iya. Nah, itu kan Iya. masih bisa kita ketemu langsung. Betul. Dengan ya. sekarang era keterbatasan, ada PSBB, orang pun kalau mau keluar itu mikir mau harus PCR, harus swab dan lain sebagainya kan. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah ngobrol panjang lebar terkait masalah dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM kita ya, dimanapun berada, ya khususnya di Provinsi Jawa Barat. Dan sesuai dengan judul, mungkin yang menonton live ini bertanya-tanya kapan bahas strateginya, gitu ya. Iya, Kita sekarang bahas ya, nah. biar jadi tidak penasaran. Oke. Tadi kita sudah setuju sekali bahwa pandemi ya yang saat ini masih kita lalui dan jalani dan kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Kita berdoa saja semoga akan cepat berlalu, gitu ya. Itu membawa dampak yang sangat besar terhadap pemasaran tadi. Ya kita tadi sudah setuju sekali bahwa pemasaran itu hal yang kemudian penting, gitu ya. Dan ketika kita sudah terbatas ya untuk bertemu, untuk berkumpul ya, untuk bazar keluar daerah tadi ya, satu hal yang kemudian yang kita bisa manfaatkan adalah media digital online. Nah, sehingga dengan topik kita pada kesempatan ini adalah bagaimana kita memanfaatkan media digital online tersebut untuk bisa meningkatkan penjualan, untuk bisa memasarkan produk. Dan satu hal lagi, untuk menembus pasar. Kenapa? Karena dunia digital online saat ini hampir sudah familiar dengan masyarakat kita, baik di dunia maupun di Indonesia. Ya, saya punya data, ya semoga ini bermanfaat sekali. Bersumber dari WA Social and Hootsuite, gitu ya, bahwa pengguna media digital pada Januari 2021 ya, belum sampai dengan sekarang ya, bulan Agustus ya, dari populasi di Indonesia sekitar 274,9 juta orang, gitu ya, didapatkan data bahwa ya koneksi atau kegiatan mobile ya di angka 345,3 juta. Bayangkan populasi kita 274,9 juta orang. Ya, sementara interaksi aktivitas itu di dalam koneksi mobile itu dari perangkat ya 345 juta, 125% lebih. Itu artinya apa? Seandainya semua orang Indonesia ini pegang HP gitu ya, sampai yang dari yang kecil sampai tua, itu masih ada orang yang memiliki dua perangkat sekali koneksi. Itu menandakan bahwa luar biasa pengguna internet dan mobile itu, ya. Dan di antara pengguna mobile tadi itu, ya, yang aktif menggunakan internet itu 73%. 73% dari populasi Indonesia, ya, 202,6 juta, ya, dan yang aktif di sosial media, nah, kita kerucutkan lagi ya, yang aktif di sosmed itu di angka 170 juta atau sekitar 61,8% aktif sosial media, ya. Oke, bayangkan luar biasa sekali, ya, pasar. Ini kita baru bicara Indonesia, belum lagi kita bicara global, dunia, ya. Itu data Januari 2021. Dan satu lagi data yang kemudian saya sharekan ke teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, pejuang UMKM, ya, rata-rata orang menghabiskan waktu di dunia maya, gitu ya, di Indonesia ini khususnya, ya, menghabiskan waktu di media, ya. Untuk menghabiskan waktu di internet, di layanan internet dan aplikasinya, itu rata-rata setiap hari 8,5 atau 8 jam 52 menit satu hari. Waktu tidur efektif gitu ya. Jadi sangat banyak sekali. Artinya kita juga
juga mengalami itu. Kita bangun tidur aja pegang HP, mau makan aja pegang HP, apalagi di waktu senggang mesti pegang HP. Nah, itu bukti bahwa peran media itu sangat penting. Dan dari 8 jam lebih, hampir 9 jam waktu di internet, ya sisanya itu sedikit sekali ya, 2 jam atau 50 menit untuk menonton televisi, ya. Kemudian juga untuk mendengarkan musik cuma 1 jam, untuk mendengarkan radio setengah jam, rata-rata per hari per orang di Indonesia. Jadi untuk berinternet tadi hampir 9 jam, luar biasa. Artinya apa? Kita punya pasar, kita punya potensial market ya, yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, Bapak Ibu, pejuang UMKM di dalam memasarkan produk. Tentu catatan di sini adalah ketika memasarkan produknya harus unggul dulu, harus baik dulu, harus legal, bahkan gitu ya, terdaftar, perizinannya lengkap dan seterusnya. Nah, ketika itu sudah, maka pemasaran tadi ya itu akan optimal ketika menggunakan media digital content. Nah, apa saja kemudian platform yang kemudian bisa dimanfaatkan, ini biar tambah penasaran juga ya, pemirsa kita. Ini saya ambil dari beberapa, ada di sini ada 6 platform digital atau platform pemasaran digital terpopuler di Indonesia yang bisa Anda gunakan ya untuk strategi memasarkan produk UMKM di dunia digital content ya. Yang pertama itu adalah platform yang bernama Google SEO ya, Google. Jadi Google itu adalah mesin pencari yang sangat populer di dunia hingga saat ini ya. Jadi ketika Google punya SEO, Search Engine Optimization, ya bagaimana merankingkan website atau konten-konten media di online sana, itu bisa merankingkan dan menempatkan orang-orang yang dengan spesifik tertentu itu untuk tampil di atas, tampil di depan, tampil di halaman, ya. Nah, sehingga ketika kita bermain di sana itu akan luar biasa dampaknya. Yang kedua, yang tidak asing lagi bagi kita itu adalah platform Facebook, ya. Pengguna Facebook luar biasa ya. Bahkan hampir setiap kita punya akun Facebook, bahkan tidak cuma satu, lebih dari satu, ya. Nah, sehingga itu juga bisa dijadikan semacam pasar, semacam media yang bisa kita gunakan untuk memasarkan ya secara digital. Yang ketiga juga yang sekarang populer tren begitu ya, itu adalah Instagram. Jangan lupa Instagram saat ini ya sudah penggunanya luar biasa ya. Kalau kita tren kita di Facebook itu hanya dibatasi 5.000 ya. 5.000 ya. Sementara Instagram itu bisa lebih dari itu, luar biasa, bisa 10.000 bahkan jutaan ya follower ya ibaratnya gitu ya, yang juga mengikuti kita, mengikuti dan tahu apa yang kita posting, ya. Dan yang keempat, platform digital yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pemasaran digital itu adalah Twitter. Jangan juga disepelekan, pengguna Twitter itu juga luar biasa, ya. Media yang kekinian, yang banyak digunakan, ya, terutama oleh generasi milenial, gitu ya. Twitter, walaupun saya sendiri juga tidak punya Twitter ya. Oke, yang kelima yang juga luar biasa, platform media digital yang bisa digunakan untuk pemasaran digital, yaitu YouTube ya. Platform video, tempat kita posting, tempat kita menyampaikan, mempublish video-video kita, YouTube. Dan di masa pandemi ini banyak sekali orang yang kemudian beralih kepada menjadi YouTuber ya, artis, pengusaha segala macam ya, bahkan live streaming untuk jualan, luar biasa ya. Nah, kemudian yang terakhir yang juga bisa dimanfaatkan untuk platform media digital itu adalah email
ya marketing, di mana ya email, surat elektronik gitu ya, itu sering kita juga baca dan kita juga nikmati. Bagaimana kita aktivasi akun-akun itu sudah menggunakan email ya. Nah, dan email itu juga dengan mudah kita buka ya di baik smartphone maupun komputer kita, dan itu juga bisa dimanfaatkan. Walaupun ya di antara sekian 6 tadi platform media digital, nah tentu ada yang punya karakteristik yang berbeda-beda ya, antara Facebook dengan Instagram dengan Twitter, YouTube dengan Google dan seterusnya. Atau mungkin nanti kita bahas lebih detail lagi di ngopet berikutnya ya, tentang bagaimana teknis dari memanfaatkan media-media. Jadi hari ini kita akan fokus saja bagaimana strategi memanfaatkan media digital online ini. Dan saya tadi sudah sebutkan bahwa pengguna media online, media digital online itu luar biasa. Ya, menghabiskan waktu banyak di sana, ya, tersedia pasar yang sudah luas, dan ditambah kita juga sudah kenal beberapa platform media yang populer digunakan di Indonesia. Nah, sebelum kita nanti terakhir membahas strategi lagi, gitu ya, yang terkait bagaimana memanfaatkan platform tadi agar efektif dan efisien dalam hal memasarkan digital, nah, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sebelum kita lanjut, saya juga menyampaikan terima kasih yang sudah komen dan menyampaikan responnya di live FB ya. Ibu Leni, ada Pak Burhanuddin, kemudian Ibu Emi, Bu Ari, dan lain-lain ya. Satu persatu gitu ya. Yang jelas nanti beberapa pertanyaan kita akan bahas. Silakan nanti bisa menyampaikan tanggapan maupun pertanyaannya, kita akan bahas di sini ya. Oke, kita lanjut bersama teman ngobrol saya, Bu Yati dan Pak Boy ya. Pak Boy lagi deh. Pak Boy lagi ya. Kita tadi sudah bahas pentingnya media digital online ya, platformnya gitu ya. Kira-kira sudah ke arah sana program dari pemerintah daerah ke arah digital online media? Iya. Jadi pemerintah daerah ini sebenarnya mengatur regulasi ini mengikuti daripada selera dari pelaku. Yeah. Tetapi kan setelah melihat kondisi kekinian, kita punya pasar Tanah Mira dan beberapa tempat di pasar. Kalau kita pergi hari ini ke pasar jam 10 udah ya, gitu ya. Ada dua faktor sebenarnya ya. Faktor COVID sudah pasti yang pertama. Yang kedua, secara sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sudah mulai transisi. Masyarakat Sumbawa Barat sudah mulai transisi dari era pedagang yang harus ketemu piece to piece, seperti di pasar Tanah Mira, di pasar Sepongkam, pasar Drewe gitu ya. Sudah mulai tinggal, tapi media yang digunakan paling banyak hari ini di Sumbawa Barat adalah via online. Itu salah satu hasil survei kami kenapa pasar di Sumbawa Barat ini fisik pasar ya sepi. Padahal kalau kita mau membaca daripada perputaran pemasaran itu sendiri tidak berkurang. Sebenarnya tidak berkurang ya, tetapi kalau orang ketemu langsungnya berkurang. Lebih banyak sekarang ini Japri, ya udah Justin, udah atau via pasar online lainnya. Sadar tidak sadar, memang kita ini harus mengikuti zaman. Dan saya rasa orang Sumbawa Barat, orang yang tidak mau ketinggalan. Begitu pula pemerintah. Artinya yang ditanyakan kepada kami, bagaimana pemerintah? Pemerintah juga akan mengikuti alur online. Waktu saya menggawangi UMKM kemarin dan hari ini tetap juga bersama UMKM, itu sudah kami membuat sarana promosi untuk online, memperkenalkan. Tetapi memang wahana kami masih terbatas, seperti adanya lintas sektoral, kita bekerja sama gitu. Bagaimana kita mengikuti alur, mengikuti jalur yang benar di era digitalisasi seperti sekarang. Nah, di tahun 2022 kami sudah mencoba merancang di perdagangan bahwa kita harus kembali ke era yang sekarang. Kita ini produk zaman lampau, tetapi yang akan fight di zaman hari ini. Ya, maupun mau generasinya generasi ABC, tapi harus
sekarang ini harus kita fight di generasi Z, ya sudah kita di generasi Z gitu ya. Salah satunya di era 4.0 ya harus ke digital gitu ya. 2022 kami sedang merancang bahwa bagaimana pemasaran produk UMKM tentu dengan FK UMKM dan KSB Mall-nya bersama Civitas Academy dan ya tentu penggiat media. Ini artinya kita akan mengarah ke sana. Jadi pameran-pameran tadi yang disebutkan di awal itu kita ganti dengan ini. Ya, pamerannya online gitu. Ya, pemerintah juga tetap melaksanakan pelatihan bagaimana mengisi kawan-kawan kita untuk memberi mana sih yang benar gitu, pemaparan yang benar. Kami datangkan beberapa orang yang punya success story, para ahlinya, instruktur, narasumber kami yang sekiranya inspiratif juga tentang bagaimana mengikuti zaman. Rata-rata kawan-kawan yang memberikan pemaparan ke KSP setelah era pandemi COVID khususnya itu mengarah ke digital. Dan 2022 mudah-mudahan menjadi start awal kita untuk mulai membumingkan strategi pemasaran online. Tentunya online ini kan sebuah sistem, sebuah cara, tetapi jangan lupa kurasi terhadap produk ini penting. Jangan sampai kita bilang mohon maaf menempelkan logo halal tetapi tidak terregistrasi halalnya, bodong juga. Nah, ini juga akan jadi masalah karena di dunia digital sekali tidak percaya maka tidak akan percaya. Berbeda dengan kita menawarkan sayur di pasar, oh ini sayur nih, oh nggak ada ulatnya gitu kan, udah dibilang ini ada ulatnya, copot aja di situ selesai. Tetapi di media digital, di era digitalisasi pemasaran sangat penting bagaimana kita menjaga yang pertama kualitas produk, yang kedua jumlah dari produk itu. Jangan sampai buyer ini aku mau kelornya 4 kilo gitu, kita postnya besar gitu bahwa seolah-olah kelor kita nggak bisa habis gitu kan, no limit gitu. Tiba-tiba orang pesan 4 kilo kita bilang nggak ada. Nah kan ini penting ya, artinya kontinuitas kualitas produk itu harus diutamakan di era nanti kita menjelang di digitalisasi. Sebenarnya kalau kita bilang terlambat, tidak ada kata terlambat, tapi kita akan memulai running lebih fokusnya di hari ini untuk ke depan. Dan terakhir saya juga melihat di Koperindak, Dinas Koperindak KSB punya akun sosial media ya. Good, Kemudian punya channel YouTube juga. Terakhir saya lihat sudah mulai memprofilkan kekinian luar biasa ya. Jauh ya pemerintah kita ya. Semoga ke depan lebih akan aktif lagi dan lebih bisa mensupport lagi ya UMKM yang ada di Kabupaten Sumbawa. Ya. Dan kita juga berharap untuk di luar sana juga ya, baik pelaku UMKM maupun juga pemerintah daerahnya juga tetap bisa mensupport ya. Kalau belum ya kita dorong agar bisa mensupport. Itu perlu kerja bersama. Oke, Ibu Yati ya. Tentu UMKM terus KSB Mall juga sudah mulai di dunia digital. Terakhir saya lihat punya juga Facebooknya juga luar biasa ya, aktif gitu ya. Punya media sendiri untuk jualan atau belum? Masih di sosial media saja atau belum? Jadi masih hanya nyantol di FB Pak. Kenapa? Ya kembali tadi ya. Ya betul. Kita buka-bukaan lah, mumpung ada Pak Kabit nih. Main live. Ya kan? Kenapa FB masih FB ya? Tadi ya useful dia kan lebih gampang untuk dia. Kemudian kembali kita volunteer ya. Kita volunteer, kita fokus dengan segala keterbatasan karena punya akun banyak tapi tidak termanage juga kan akan menjadi barang nganggur gitu kan. Kita maksimalkan saat ini sih FB KSB Mall belum maksimal kerja 5.000 ya kan. Kalau dia sudah maksimal 5.000 baru kita akan berencana ke Instagram. Jadi lebih ke personal dari orang-orang ya kan seperti itu Pak ya kan. Kemudian yaitu tadi ini apa bukan keluhan ya kan, tapi kembali ya kan mumpung kita di sini ketemuan volunteer ini mohon dipikirkan di mana nanti itu ada admin khusus yang memang profesional ya kan. Jadi akan bisa mengelola, kami hanya punya ide memulai, ya sisanya kita geser.
Ya harapan saya begitu Pak. Ya kan, jadi dengan FB sekarang nanti mau ditingkatkan seperti apa, selama profesional yang pegang itu akan manage. Ya kan? Tapi kalau volunteer, bayangkan volunteer ini namanya propos Pak. Propos ini yang siang malam, kemudian A sampai Z sampai pikul bambu. Ya kan? Kebayang nggak, tangannya barusan pikul bambu, kemudian main sosmed. Ujung-ujungnya belum lagi masalah narasi pas segala macam, ya kan? Jadi harapan saya pribadi sebagai komandan forum dan UMKM secara umum gitu kan, sinergi kolaborasi kita ini yang sudah bagus, ya kan? Sudah bagus kalau saya bilang, ya kita pertahankan, kita tingkatkan, kemudian segala lini kita libatkan, ya kan? Kenapa saya itu selalu mengatakan silaturahmi, kolaborasi, sinergi, gitu kan? Tidak ada namanya atas bawah, ya kan? Semua kita adalah saling membutuhkan, gitu kan? Nah, jadi yang kami lakukan dengan segala keterbatasan, kalau ibaratnya gini, kami hanya mampu dengan speed gigi 2. Kalau dipaksa ke gigi 3 jebol. Jadi artinya apa? Kita butuh upgrade-nya. Upgrade nggak mungkin kami di-upgrade dengan cara lain kecuali menggeser. Ya kan? Menggeser berbagi beban. Ya, berbagi bebannya kami ini adalah ya mungkin silakanlah Pak Kabid bisa saya pikir beliau paham apa yang saya maksud gitu kan. Nah, beliau juga selama ini membantu kita, ya notabene memang benar kita ini atas dasar tadi kerjasama, gotong royong, tapi namanya segala sesuatu yang non profesional, maksudnya yang ini punya keterbatasan juga, ya kan, artinya nih bersabar, bersedih, sangat-sangat, gitu kan. Termasuk juga apa yang disampaikan atau ditanggapi oleh pemirsa kita nih Bu Yanti ya. Dari Pak Bustanuddin ya. Jadi KSB Mall harus memiliki akun Shopee, Lazada dan Tokopedia biar lebih dikenal produknya. Nah, ini masukan geser. yang bagus. Ya kayak gini masukan kan artinya geser. Jawabannya geser nih saya. Siap. Ya mohon maaf ya kayak gini, artinya segala sesuatu yang kita mulai bagi saya pribadi, kenapa kita gawang jargon tek kelas Pak? Ya kan kita sudah tek kelas turun kelas, aduh sudah di dunia nyata nggak ada cerita lah, kita yang bikin cerita gitu kan. Nah jadi tek kelasnya ini yang tetap kita pertahankan. Kalau walaupun awal kita bilang ngesot kan kita yang penting bergerak, ya kan, bergerak tapi jangan bergerak turun gitu. Nah bergerak turunnya ini yang permasalahannya di mana? Kan ya harus minimal, tapi kalau stuck juga jangan. Oke, saya lanjutkan. Jadi pemirsa sekalian, bahwa kita sudah bahas tadi ya, bahwa memang digital media itu perlu dan penting ya, karena di sana tersedia potensi pasar kita. Dan kalau saya kemudian melanjutkan topik kita, yaitu bagaimana agar kita bisa memanfaatkan media digital online tersebut di dalam menembus pasar tadi. Nah, kali ini kemudian saya akan bahas strateginya, gitu ya. Semoga nanti ini sharing yang bisa bermanfaat buat kita semua, para pejuang UMKM dimanapun berada. Oke, dari informasi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pengguna internet, pengguna sosial media itu besar sekali jumlahnya, ya. Maka di dalam kita kemudian memasarkan produk kita ke produk UMKM di media tadi yang sudah kita mungkin pilih nanti di platform yang populer tadi, gitu ya. Nah, tentu kita harus bidik ya, salah satu dan bertahap. Dan sosial media merupakan pilihan yang tepat yang hingga saat ini efisien di dalam memasarkan produk kita, produk UMKM di media online. Dan ketika kita berbicara memasarkan produk melalui sosial media marketing, gitu ya, ada dua cara yang kemudian bisa kita lakukan ya. Pertama, ada yang disebut dengan cara organik, ya. Nah, cara organik ini kita memasarkan produk ya di lingkungan kita sendiri secara manual ya. Ketika tren kita di Facebook misalnya 5.000 maksimal, maka kita kemudian memposting, memasarkan di 5.000 orang itu. Kemudian kita punya misalnya follower Instagram yang mungkin 10.000 gitu ya, kita pasarkan di sana.
apa yang kemudian harus dilakukan strateginya kalau kita berbicara tentang organik? Pertama, kita harus branding. Kita harus menampilkan bahwa kita itu siapa dan jual apa. Itu branding. Karena ada hal yang berbeda ketika kita berbicara media offline dan media online. Ketika berbicara memasarkan produk di offline, orang tidak akan mau tahu siapa yang jual, siapa yang punya produk itu. Ya, kita misalnya contoh ya sedikit promokan ya, beli Aqua gitu. Kita nggak tahu siapa yang punya Aqua. Kita beli aja, dia tersedia dan kita butuh gitu ya. Tapi berbeda halnya ketika kita berbicara media online. Di media online itu branding perlu. Siapa yang jual? Ya, siapa yang jual? Jangan-jangan ini menipu. Jangan-jangan produknya bodong dan seterusnya. Jadi orang akan melihat siapa dulu. Jadi orang akan melihat siapa yang jual. Nah, karena itu ya, kepercayaan di dalam dunia maya, dunia online sangat penting dan utama. Maka butuh digital branding ya secara online. Makanya kita kalau punya Facebook, gitu ya, punya Instagram, itu kita harus sering-sering posting yang kemudian meningkatkan citra kita di dalam produk itu. Sehingga orang kemudian kenal, orang kemudian percaya, dan bisa membeli produk itu. Dan yang perlu diingat, sekali lagi dari saya, sosial media itu jangan terlalu banyak jualan. Ya. Sosial media itu untuk bersosialisasi. Jualan boleh sekali-sekali, tapi jangan jualan. Karena orang kalau langsung ditodong produk-produk itu nggak mau berteman sama kita, percayalah. Jadi sosial media gunakan untuk bersosialisasi dan branding, ya. Nah, kemudian sesekali jualan, boleh, gitu ya. Nah, itu organik. Yang kedua, ketika sudah branding, kita kemudian harus mempertahankan customer atau pembelinya. Jangan sampai kemudian hilang. Misalnya tadi dari 5.000 friend kita di Facebook, anggaplah sudah belanja 100 orang, nah, maka 100 orang ini harus dijaga ya loyalitasnya sehingga terus membeli, bahkan ditingkatkan. Kalau tidak dijaga, tidak dikawal, ya akan kabur. Karena di dunia online akan sangat mudah untuk pindah ke lain hati. Maka harus bisa mempertahankan. Dan setelah kemudian meningkat dan menjaga follower tadi, jangan lupa untuk dikonversi menjadi pembeli setia sehingga akan menjadi pelanggan tetap. Apakah itu sulit? Ya, gampang-gampang sulit. Ya. Nah, jadi itu tentang salah satu metode dalam strategi memasarkan digital online itu lewat cara organik, ya, lewat sekeliling kita, di ring kita. Yang kedua, ini yang saya maksud tadi dengan strategi, begitu ya, bahwa ketika kita hanya terbatas di lingkungan kita hanya punya friend di Facebook misalnya cuma 5.000, kemudian follower kita mungkin hanya 10.000. Bayangkan berapa pengguna internet tadi, berapa pengguna sosial media tadi. Kita mau ambil semuanya dalam friend maupun follower tentu sulit. Maka yang kedua caranya adalah melalui iklan berbayar atau paid marketing. Nah, apakah kemudian mahal? Berbayarnya tidak. Di dalam sosial media itu ada yang namanya kita beriklan sesuai budget dan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi di sana ada namanya kita bisa menjangkau pasar yang luas. Ya, bayangkan tadi, anggaplah misalnya pengguna itu 1 juta saja pengguna sosial media yang aktif. Berarti dengan kita kemudian iklan, itu seolah-olah kita itu numpang dan bilang ke Facebook atau ke sosial media, ini loh, saya ingin mengenalkan produk ke semua penggunamu sosial media. Mau dia berteman sama saya atau tidak, saya ingin iklan di sana. 1 juta jangkauannya, bahkan lebih. Ya, jadi jangkauan luar biasa. Ketika kita berani untuk bisa menggunakan teknik iklan berbayar. Yang kedua, kita bisa mengatur target pasar, target audiens, target customer kita. Kita di sana bisa setting customer audiensnya, istilahnya ya, mau usia berapa, misalnya usia 20 sampai 30, di wilayah mana, di kota besar kah, atau di seluruh Indonesia kah,
kemudian yang hobinya apa, yang senangnya apa. Jadi bisa lebih spesifik. Bayangkan, sudahlah jangkauannya besar, kemudian kita bisa target secara tepat. Ya, 1 juta orang yang memang senang dengan produk kita, luar biasa. Kita tidak akan kemana-mana. Kita yang kemudian mengantarkan ke depan mereka melalui media digital. Dan di sana kemudian akan ada percepatan-percepatan, terutama dalam hal penjualan terkait dengan produk-produk kita. Nah, itu kemudian yang bisa dilakukan. Nah, kemudian apakah bisa kemudian mengerjakan sendiri atau belajar? Ya, bisa. Ya, Anda kemudian harus mengenal ilmunya, begitu ya. Nanti kita akan mungkin butuh program Ngopit yang khusus untuk membahas teknisnya, atau mungkin kalau memang perlu kita buka kelas online, ya kita akan buka. Yang pertama yang harus disiapkan ketika kita mau beriklan, itu adalah kita harus punya akun sosial medianya tentunya ya, baik personal, lebih-lebih diutamakan yang bisnis. Karena di dalam Facebook maupun sosial media ada namanya akun bisnis. Ya, termasuk WA, itu ada WA pribadi dan ada WA bisnis. Ya, di Telegram dan segala macam itu punya akun bisnis dan personal. Kemudian yang kedua, itu yang perlu ketika kita spesifikkan misalnya Facebook, itu harus punya fanpage, karena di sanalah kita bisa pasarkan iklan kita, ya, kita bisa pasarkan produk kita melalui akun berbayar. Jadi kita butuh yang namanya juga fanpage. Jadi segera kemudian coba cari tahu bagaimana membuat fanpage di dalam Facebook. Nah, setelah kita kemudian anggaplah kita sudah susun konten kita, iklan, kemudian kita pasang di fanpage. Kita kemudian menjangkau orang yang banyak. Apa yang kita butuhkan lagi? Tentu kita butuhkan yang namanya media untuk kemudian lebih detailnya apa. Dan orang kemudian bisa menggunakan istilahnya web atau landing page. Disitulah kemudian ada satu halaman yang kemudian mengupas, menginformasikan produk kita secara detail. Karena bisa jadi ketika di fanpage atau di iklan kita itu hanya menampilkan banner saja, menampilkan video singkat yang mungkin hanya 1 menit. Tapi ketika mereka klik mendapatkan informasi yang cukup besar, banyak, itu mereka akan tertarik, ya, akan kemudian dikonversi dan mungkin akan kontak melalui WA dan kemudian akan membeli. Itu melalui salah satu medianya adalah landing page atau web. Nah, kemudian ya yang berikutnya adalah kita harus punya akun bisnis untuk beriklan ya. Kita bisa pasang di sana ya, atur customer audience-nya, kemudian kita siapkan landing page, kemudian kita beriklan sesuai dengan budget yang kita miliki. Dan itu ilmunya banyak sekali. Nanti kita bisa bahas lebih detail. Artinya pada kesempatan ini kita sudah bahas bahwa untuk memasarkan secara luas atau bahasa kerennya menembus pasar, itu kita butuh media online digital. Dan ketika kita akan memasarkan tadi, kita butuh media yang tepat, platform media digital marketing yang tepat. Dan 6 yang saya sampaikan tadi, kita bisa bidik 1 dulu, bisa kita bidik beberapa. Ya, kemudian ketika kita sudah menentukan medianya, baru kemudian kita buat konten iklannya, kemudian kita menyusun fanpage-nya, kemudian landing page-nya dan seterusnya. Baru kita kemudian beriklan. Nah, tentu dari usaha itu tidak menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan banyak pembeli, tapi setidaknya dengan jangkauan yang luas, dengan tepatnya media yang kita gunakan dan produk yang berkualitas serta konten iklan kita yang menarik, ya, itu kemudian bisa membuat orang tergiur dan membeli produk kita. Ya, dan salah satu acara ini juga saya angkat. Kenapa? Karena saya sering sekali menjumpai iklan yang kemudian bertebaran di dunia sosial media, gitu ya, yang kemudian produk-produknya itu banyak sekali yang di luar sana yang bisa kita kembangkan produk-produk lokal sebenarnya. Sehingga ketika kita bisa bersaing atau kemudian menembus pasar itu, nah kita kemudian sudah bisa berkontribusi memasarkan produk lokal di dunia digital online, ya. Dan saya kembali lagi ke narasumber saya mengobrol ini di sisi terakhir ini, Bu Yati dan Pak Boy. Setuju tentang hal itu dan mungkin sekaligus mungkin closing statement karena kita terbatas waktu dan
ada agenda lain mungkin nanti ya. Bu Yati silakan Bu Yati. Iya, kalau ditanya setuju banget gitu ya. Dan ini kan impian kita sebenarnya. Jadi seperti yang sudah sering kita diskusikan sebelumnya ya. Tapi dengan keterbatasan kami ya kan. Ini kalaupun umpama ada nih deh kita hibahkan webnya gitu sama Leo barangkali kan. Tapi nggak ada yang mengelola ya kan, itu akan menjadi barang yang berharga. Tentunya karena saya juga setiap yang lewat yang sponsor kayak gitu gatel kalau nggak diklik gitu kan, benar dan itu ngefek. Dan saya juga jadi sering kadang-kadang belanjanya COD aja gitu. Kapan lagi yang produk kita ada di situ gitu. Ya memang banget. Jadi kita butuh ke arah sana dan kalau saya jangan tunggu nanti, jangan tunggu 2022 gitu kan. 2022 lama. Waduh, saya nggak bisa tidur. Bayangkan kita bisa lakukan lah. Iya kan, sekarang. Itu ya, terima kasih Bu Yati ya. Di sesi akhir kita. Mungkin terakhir kita ke Pak Boy. Mungkin bagaimana pandangan Bapak terkait tadi ya. Masih di bidang online, digital dan sekaligus posisi Bapak sekarang. Baik. Iya, jadi kami tetap dari sisi pemerintah ya. Saya mencatat ada 3 poin. Yang pertama adalah kolaborasi lintas sektoral terkait pemasaran digital ini yang pastinya saya lupa tadi bahwa sangat mendukung sekali seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa pemerintah mendukung perkembangan dari UMKM. Kalau memang arah digital yang harus kita tuju dan memang kondisi hari ini mengarah kita ke sana itu akan kita support. Yang pertama itu kita perlu kolaborasi, baik itu UMKM-nya, pemerintah secara luas dan secara khusus, artinya dari sisi hulu sampai ke hilirnya. Nah, karena kita berbicara kepada pemasaran, tentu yang lebih banyak itu antara ya Disperindak dengan kawan-kawan yang bergerak di penggiat UMKM itu sendiri. Itu yang pertama. Gotong royong ini sudah menjadi dasar daripada Sumbawa Barat dan dicanangkan dalam bentuk perda. Tentu kolaborasi ini kita artikan dalam tanda kutipnya gotong royong, sama-sama lah ya. Terus yang kedua adalah bagaimana kita ini bersinergi dalam hal lainnya. Contoh, jangan ada ego sektoral. Nah, ego sektoral ini nggak boleh ada lah dalam kita mau maju. Terus kita bilang, oh saya ini kan begini, bukan urusan saya. Ini nggak boleh. Ini kalau kita di pemerintah. Yang selanjutnya ini kita akselerasi, Pak. Oh ya, saya lupa. Sebelum akselerasi ini yang teklas tadi, teklas. Kurasi itu bukan sekedar ada di FK UMKM, tapi kami sebagai pemerintah juga melakukan seleksi itu. Artinya, mari kalau kawan-kawan ini Bu Yati, pemirsa yang ada ini yang dengar bahwa UMKM ini harus ikut juga regulasi. Menuju era digital tadi, kita harus berani melengkapi persyaratan perizinan, standarisasi kesehatan dan lain sebagainya mesti ada. Selain tadi tiga kapasitas yang harus ada itu ya kapasitasnya, kualitasnya, kontinuitasnya, ini mesti ada. Ya. Terus untuk kelas kalau saya sih akselerasi harus ada percepatan. Saya sepakat dengan Bu Yati tadi bahwa kalau kita hanya bersifat menunggu 2022 ini, kalau saya normatif berbicara sebagai pemerintah, tentu karena kami di dalam pemerintah itu ada fungsi yang mesti kami jaga adalah money follow the function. Ada sesuatu yang dipasang, baru kami bisa ini yang harus dipahami. Tetapi sebagai penggiat daripada UMKM, karena saya di satu sisi saya adalah orang yang ada di government, tapi di sisi lain saya juga berada di sisi UMKM-nya sendiri. Ini mesti kita kolaborasi walaupun suasananya gotong royong gitu. Ayo kita sama-sama. Nah, kayak itu mungkin dari kami sudut pandang di pemerintah, kemudahan perizinan, jangan takut bagaimana dengan halal, jangan takut bagaimana dengan PIRT, semua lintas sektoral insya Allah mendukung di pemerintah. Terus kalau umpamanya bagaimana kalau kita ini kan kalau ke online ini agak susah dengan kuota dan lain sebagainya, kita bisa atur kerjasama lintas sektoral. Kemarin kami ada Telkomsel dengan 99 usahaku, itu bisa memberikan kemudahan kepada para pelaku UMKM untuk diberikan subsidi kuota. Subsidi kuota ini bentuk supporting juga. Ada Bank Indonesia, ada Aman Mineral, masih banyak teman-teman kita yang saya rasa punya pemikiran yang sama
untuk bagaimana mendukung UMKM kita untuk berkembang bersama pemerintah gitu ya, berkembang tetapi benar adanya, ikut aturannya, regulasi kami di mana pemerintah mengatur regulasinya, tetapi kata kuncinya tidak ada orang sukses tanpa dia mau mensukseskan dirinya. Tidak akan pernah bisa ditolong oleh orang lain kalau dia tidak menolong dirinya. Mungkin itu dari kami sudut pandang pemerintah, intinya kami support era digital pemasaran ini untuk UMKM kita lebih baik ke depan. Jadi sip, dan kita semua mendukung apa yang sudah kita bahas hari ini itu bisa kita jalani bersama. Dan tidak terasa kita sudah di akhir sesi, bahwa ya kita sudah bahas tadi dari awal ya, UMKM perlu untuk berbenah, perlu untuk bangkit apapun kondisinya, terlebih dalam masa pandemi ini. Dan ketika kita akan kemudian maju bangkit tadi, itu salah satu yang kita bisa lakukan adalah inovasi melalui media IT, media digital online. Apakah kemudian harus belajar? Ya, kita belajar bersama. Ya, apa yang sudah kita live-kan hari ini, kita juga nanti akan live-kan segera di channel YouTube Main Sahaja. Ya, dan terima kasih banyak pada para pemirsa yang sudah menonton live-nya. Kemudian jangan lupa nanti untuk bisa like dan subscribe di channel Main Sahaja, karena nanti akan kita posting ya informasi-informasi dalam bentuk video di sana. Dan apa yang kita sudah bahas hari ini terkait dengan strategi menembus pasar oleh UMKM melalui media digital online, itu kita berharap ya bisa menambah wawasan, menambah ilmu ya, baik terhadap IT-nya, strategi pemasarannya, maupun bagaimana UKM itu untuk berbenah, untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan tidak menyerah. Itu kata kuncinya ya, yang kita bisa ambil hikmahnya pada kesempatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Boy atas kehadirannya dan di waktu yang weekend ini. Termasuk juga Bu Yati, terima kasih banyak ya sudah disediakan tempat untuk kita live pada hari ini. Tempatnya istimewa. Iya, tempatnya luar biasa istimewa, dan beliaulah yang kemudian pertama kali membuat saya keluar dari base camp Ngopitnya Sahaja. Luar biasa, dan alhamdulillah kita sudah di sesi akhir. Semoga apa yang kami bahas tadi, walaupun ngobrol santai offline, tapi semoga hikmahnya banyak bagi kita semua. Terima kasih yang sudah komen positif, sudah memberikan respon di Facebook kami, dan kita jumpa lagi pada program Ngopit lainnya ataupun nanti yang akan kita luncurkan dan kita akan proses bersama, yaitu program inovasi UMKM. Ya, sampai ketemu lagi di acara Ngopit berikutnya. Kami dari KSD Mall ini dari Kabupaten Sumbawa Barat NTB mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan sampai berjumpa lagi. Tetap semangat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.